warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mahika Sidoarjo, kembali lagi dengan saya Azkia Nurfatin dalam program kami Tanya Ummah. Langsung saja di samping saya ada beliau sang narasumber utama, yakni Ummah Indonesia Insyirah, yang akan menjawab pertanyaan pemirsa sekalian. Mari kita sapa Ummah Indonesia Insyirah. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Fatin gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat juga kan, Nggih. Nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ummah, kali ini Mahika Sidoarjo mempunyai program, yakni program ini berisikan pertanyaan pemirsa sekalian yang membahas seputar kewanitaan yang berdasarkan pada kitab Risalatul Mahid. Namun sebelum itu, pasti pemirsa bertanya-tanya apakah kitab Risalatul Mahid itu. Jadi langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ummah Indonesia Insyirah. Apakah kitab Risalatul Mahid itu? Monggo penjelasannya Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali adanya program ini. Karena dari dulu Mbak Fatin saya itu ingin menerangkan tentang kitab yang menerangkan haid bagi kaum wanita, bagi santri, itu ingin sekali ada yang kemudian live seperti ini gitu. Dari dulu itu saya ngaji sama anak-anak itu kitab I'anatun Nisa. Awalnya ini kitab I'anatun Nisa ini, yang mana di dalam ini Mbak Fatin kan juga pernah ngaji ini. Itu dalamnya itu kan berisi Jawa gitu makna Jawa, terus kemudian tapi tanpa dimaknani. Jadi enak gitu. Saya itu. Terus kemudian kok tambah semakin tahun kok saya rasa penjelasan tentang haid ini tidak hanya diberikan pada santriwati ya. Saya itu pingin anak-anak yang kemudian alumni pondok, apalagi pondok Mambaul Hikam, khususnya santriwan itu juga tahu tentang hal ini. Saya pinginnya begitu, pingin santriwan itu juga pinter dalam hal masalah haid. Kenapa kok begitu? Karena mau tidak mau dia akan menjadi suami dari istri-istrinya yang mana tidak semua anak laki-laki itu dapat santriwati. Gitu. Jadi makanya mereka juga harus pinter. Akhirnya kemudian 3 tahun ini di Madin, akhirnya kemudian saya berikan Risalatul Mahid. Ya, seperti ini. Risalatul Mahid ini saya pelajari dari pelosok Kediri. Dari pelosok Kediri yang mana diasuh oleh Yai Ardhani. Jadi Yai Ardhani yang kemudian beliau itu menciptakan Risalatul Mahid dengan di dalamnya itu ada tabel-tabel seperti ini. Jadi kok saya lihat iki seru iki nek digawe dibuat di Madin gitu, anak-anak itu akan antusias dengan tabel-tabel dengan mainannya gitu, seneng mungkin. Saya harap begitu. Jadi alhamdulillah di 3 tahun terakhir ini Risalatul Mahid yang saya pakai adalah dari pelosok karangan Yai Ardhani. Alhamdulillah itu. Gitu Mbak Fatin, ceritanya begitu. Kalau penjelasan lebih detailnya lagi itu apa Ummah? Kitab itu membahas tentang apa, terus ya bagaimana saya baca pengarangnya? Kalau Risalatul Mahid ini sendiri yang saya pakai ini khusus untuk haid dan segala permasalahannya, misalnya dengan istihadah itu juga di sini detail sekali. Tapi kalau di I'anatun Nisa ini memang ada hal-hal yang lain selain istihadah. Ada lagi yang sekarang dipakai itu yang Uyunul Masail Nisa, itu juga mirip dengan I'anatun Nisa ini. Gitu. Kalau mempelajari kitab itu selain membahas haid, konten bisa apa kayak seperti keputihan atau nifas atau wiladha bisa dibahas dalam kitab tersebut? Iya. Itu kan saling terkait. Ya.
Saling terkait. Risalatul Mahid ini juga mau tidak mau itu pembahasannya juga nanti akan merembet ke wiladah, akan merembet ke nifas. Karena istihadah itu tidak hanya istihadah fil haidi saja, tidak. Nifas pun nanti bisa jadi akan terjadi istihadah kalau memang tidak sesuai dengan aturannya. Kira-kira Uma belajar ini udah berapa tahun ya Uma? Alhamdulillah, kalau di Ploso itu saya belum sampai pada khatam, karena ya itu belum khatam sudah Arjunanya sudah datang dahulu itu. Jadi akhirnya kemudian kok kemarin itu setelah I'anatul Nisa kok saya pingin naruh Risalatul Mahid di kurikulum Madin, akhirnya saya memperdalam lagi. Sekitar 4 tahun yang lalu saya itu sempat ke Yai Satori, Pak guru saya yang di Ploso untuk ya menakiti kembali, ya kemudian ngalap barokah biar tambah mendalam materi-materi yang kemudian belum saya pahami itu saya tanyakan. Yang akhirnya alhamdulillah untuk sementara ini insya Allah sudah cukup. Ya kemudian nanti kalau memang ada sesuatu hal lagi ya nanti bisa tanya kepada yang bersangkutan gitu. Jadi kalau kemudian mempelajari, mendalami dan kemudian mempelajari mengajarkannya itu ya kurang lebih 7 tahun mungkin, 7 tahun itu. Jadi pemirsa, kitab Risalatul Mahid sendiri membahas tentang menstruasi dan sejenisnya. Dan Uma sendiri belajar langsung di Ploso dan kitab tersebut dikarang langsung oleh Kiai Haji Ardani. Kemudian dibawa pulang ke Pondok Putat dan diajarkan langsung ke santri-santrinya. Dan hingga sekarang kitab tersebut diajarkan dalam kurikulum Madin. Ya, langsung saja kita lihat pertanyaan yang pertama dari Zahir As-Sadita. Dengan pertanyaan, apakah laki-laki juga perlu mempelajari kitab Risalatul Mahid? Mohon penjelasannya, Uma. Tadi sudah saya terangkan di awal tadi, bahwasanya memang perlu sekali itu seorang laki-laki untuk tetap mempelajari Risalatul Mahid ini, meskipun itu hanya persoalan pendarahan ya tentang kewanitaan dan permasalahannya itu tetap perlu. Bahkan hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah kan memang kalau 1, 2 yang sudah mempelajari maka yang lain juga gugur. Tapi saya harapkan ya untuk khusus ini santriwan Mambaul Hikam ini semuanya saja diwajibkan untuk perlu sekali mempelajari kitab ini. Bahkan bagi seorang laki-laki yang kemudian tidak pernah mempelajari kitab ini dan misalnya ada seorang wanita itu istrinya kemudian ada masalah. Nah, ini nanti diharamkan bagi suami yang kemudian tidak tahu permasalahan ini untuk melarang istrinya mempelajari ke yang lain. Artinya belajar dari misalnya pingin ngaji Risalatul Mahid. Kalau dia tidak bisa, maka dia haram untuk mencegahnya. Jadi harus diantar, ayo dek, Kak, saya antar untuk ngaji itu malahan harus begitu. Kalau memang dia bisa, misalnya santriwan Mambaul Hikam ya, itu kan insya Allah semuanya bisa ya. Itu maka dia kemudian wajib untuk mempelajarinya sendiri. Dan itu saya harap santriwan Mambaul Hikam itu bisa semuanya. Amin, amin. Oh, jadi sudah jelas ya pemirsa sekalian bahwa laki-laki juga perlu mempelajari kitab tersebut dan bahkan hukumnya itu fardu kifayah. Ngerti nggih, Uma? Nggih. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan kedua dari _Mas_Ama.2096 dengan pertanyaan, ada anak yang berumur kurang lebih 9 tahun dan mengeluarkan darah dalam waktu sehari saja, apakah darah tersebut dinamakan haid atau bukan? Mohon penjelasannya, Uma. Gitu nggih.
anak 9 tahun, sudah memasuki 9 tahun, kemudian dia mengeluarkan darah Haid selama sehari saja. hanya 1 hari saja. Gini Mbak Fatin ya, ada rumus-rumus apakah darah itu bisa dikatakan haid atau tidak. Ini ada 4 poin yang kemudian menentukan apakah darah itu bisa dikatakan haid. Yang pertama yaitu apabila seorang wanita itu sudah berusia 9 tahun kurang 16 kurang sedikit. Jadi 9 tahunnya ini juga 9 tahun komariah. Artinya komariah sama miladiah kan beda, beda. Ya, seperti sekarang ini kalau hari rayanya tambah semakin maju itu kan menunjukkan kalau miladiah sama komariah memang beda. Dan yang dibuat patokan 9 tahun usia haid itu adalah 9 tahun komariah, 9 tahun hijriyah. Jadi tidak sama itu nanti. Jadi haid itu darah itu bisa dikatakan haid kalau memang dia sudah memasuki usia 9 tahun. Tadi pertanyaannya dia sudah memasuki usia 9 tahun. Yang kedua, ciri khas dari haid ini adalah apabila darah itu sudah melebihi dari 24 jam. Jadi 1 harinya tadi itu 1 hari harus sudah 24 jam lebih. Kalau kurang ngeten itu gimana? Nah, begitu. Kalau memang kurang baru itu bukan dikatakan haid. Nah, jadi apakah itu tadi 24 jam? 24 jam ini juga ada 2 masalahnya. Ada yang 24 jam itu terus menerus, darahnya keluar terus itu seperti yang biasanya Mbak Fatin itu ya terus menerus. Ada yang kemudian dia itu terputus-putus. Kalau kita ngistilahkan itu nopo flek-flek gitu flek-flek. Itu juga nanti dia masuk pada haid kalau memang 24 jamnya ini terputus-putus dalam kurun waktu 15 hari. Misalnya hari ini, 1 hari ini keluar 3 jam, besoknya lagi keluar 4 jam, besoknya lagi keluar 5 jam. Nah itu nanti harus ditambahkan begitu. Kalau memang sudah cukup dia 24 jam tapi dalam kurun waktu 15 hari, maka darah yang berhari-hari ini nanti itu semuanya bisa dikatakan sebagai haid. Kalau memang melebihi 24 jam. Begitu. Jadi kalau seumpama orang awam yang tidak mengetahui batas ketentuan 9 tahun kan ada yang menurut miladiah dan hijriah itu bagaimana Om? Ya harus tahu, makanya itu harus belajar. Harus belajar, nanti ada ketentuannya itu kan selisih hijriah dan miladiah itu adalah 10 sampai 11 hari. Jadi bisa jadi anak itu masih berusia 8 tahun, lebih 8 bulan, lebih berapa jam itu sudah memasuki 9 tahun komariah. Sudah. Jadi belum tentu ketika dia ulang tahun 9 tahun itu biasanya yang nyebul lilin itu Mbak Fatin itu dia sudah melebihi batas. Sebenarnya dia sudah melebihi batas. Kita kan ulang tahunnya pakai miladiah. Jadi pakai Masehi itu. Jadi maka 9 tahun Masehi itu sudah melebihi dari 9 tahun komariah. Jadi insya Allah kalau patokannya sama yang ulang tahun nyebul lilin itu tadi, insya Allah itu sudah sah, sudah sah untuk kalau memang keluar darahnya lebih dari 24 jam maka dia sudah masuk haid, sudah bisa dikatakan haid. Ya, jadi ngeten nggih Oma. Bahwasanya saya ulangi lagi bahwasanya darah yang keluar pada wanita berumur 9 tahun itu sudah bisa dinamakan haid. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa darah tersebut keluar kurang dari 24 jam itu belum bisa dinamakan darah haid. Jika sudah melebihi 24 jam bisa dinamakan darah haid. Ngenten nggih Umah leres? Nggih. Leres. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak terasa pertemuan kita kali ini sudah berakhir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya bagi pemirsa sekalian. Amin.
Jangan lupa tetap tulis pertanyaan pemirsa sekalian di sosial media Mahika Sidoarjo di IG, YouTube, dan Facebook. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Askiran Fatin dan Umah Ilusia Insyirah pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.